Tema kita adalah tentang fikih hutang. Poin yang pertama, bahwa memberikan pinjaman, menolong orang itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu 'alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dalam ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal itsmi dalam perbuatan dosa, wal 'udwan dalam permusuhan. Ada orang susah, anaknya tidak sekolah, kita tolong. Ada orang tidak bisa makan, kita tolong. Ada orang dalam kesulitan, kepayahan, kita tolong. Saat kita menolongnya itu, kalau uangnya nggak balik lagi, namanya sedekah. Kalau uangnya balik lagi, kembali lagi ke kita, namanya hutang. Nah, inilah pembahasan kita malam ini, hutang piutang. Jadi hukum asal memberikan pinjaman ini adalah kebaikan, perintah Allah. Bagaimana dengan hadis Nabi? Ada dalam Sahih Muslim. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apakah Allah menolong kita? Ya, Allah menolong kita. Kapan Allah menolong kita? Ketika kita mau menolong saudara kita, maka Allah pun menolong kita. Salah satu cara menolong adalah dengan memberikan pinjaman. Berikutnya poin yang kedua. Apakah pinjam meminjam hutang piutang ini ada rukunnya? Rukunnya ada 3. Yang pertama, lafaz. Saya berikan kepada kamu uang 100.000 sebagai pinjaman. Yang kedua, orang yang meminjam. Saya pinjam uang ini 100.000, akan saya bayar pada tanggal 1 Oktober 2025. Yang ketiga adalah barang yang dipinjam. Apakah beras, apakah uang, apakah motor, apakah tanah. 3. Yang memberikan pinjaman, memberikan dengan lafaznya. Yang meminjam, lalu kemudian ada barang yang dipinjamkan itu. Apakah barang atau uang atau apapun namanya yang bernilai. Kalau ada 3 ini, maka sudah terlaksanalah yang disebut dengan pinjam meminjam. Berikutnya poin ketiga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau di situ ada unsur manfaat, maka dia tergolong riba. Misalnya saya minjam uang ke Bang Alvin. Saya minjam uang ke Bang Alvin, lalu kemudian karena uang saya dipakai Bang Alvin, saya ada mengambil manfaat dari Bang Alvin yang sebelumnya nggak ada. Memang hubungan kami ada, tapi kami tidak ada unsur mengambil manfaat. Tapi setelah uang saya beliau pinjam, ada mengambil unsur manfaat. Maka setiap manfaat yang didapat dari karena sebab adanya proses pinjam meminjam itu tergolong riba. Walaupun tidak ada akad di awalnya. Jadi riba itu tidak hanya sebagai akad, saya pinjam uang Bang Alvin 100.000, nanti saya bayar 120. Itu memang jelas riba. Ini ada yang tidak riba. Pinjamnya 100, kembalinya 100. Tapi dalam proses itu mengambil manfaat. Apa saja manfaatnya? Maka mengambil manfaat itu digolongkan riba. Sekecil apa manfaatnya? Suatu ketika Imam Hanafi, imam mazhab yang pertama Imam Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hanafi berdiri di tengah panas terik. Lalu kemudian orang ngelihat Imam Hanafi kenapa berpanas-panas? Itu kan ada pohon kayu. Kenapa nggak berteduh di bawah pohon kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pohon kayu itu minjam uang ke saya. Yang punya pohon kayu itu minjam uang ke saya. Terus apa hubungannya? Kalau saya berdiri di bawah pohon itu, berarti saya sudah riba.
Kan halus sekali tuh. Imam Hanafi tidak mau bernaung di bawah pohon kayu, yang pohon kayu itu punya orang yang minjam uang ke Imam Hanafi. Jadi manfaat itu tidak semata-mata dalam bentuk uang. Bernaung di bawah pohon yang rindang milik orang, yang ada hubungan transaksi hutang piutang dengan kita, apalagi kalau pakai motornya, pakai kebunnya, pakai itu ini segala macam. Jadi memang betul-betul menolong orang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada unsur manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman ada unsur manfaat di sana, maka itu berarti ada unsur ribanya.